Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Maulana Haris dengan NPM 25150311134. Saya berasal dari Departemen Kominfo dari Divisi Medin. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat video tentang public speaking dan public policy. Jadi, apa sih dimaksud dengan public speaking? Public speaking merupakan kemampuan berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan informasi, memengaruhi, meyakinkan, maupun menginspirasi audiens. Dalam materi ini dijelaskan bahwa public speaking bukan hanya sekadar berbicara biasa, melainkan berbicara dengan makna, tujuan, dan dampak yang dapat memengaruhi pendengar. Seseorang yang melakukan public speaking harus mampu menyampaikan pesan secara jelas melalui unsur verbal, vokal, dan visual agar audiens dapat memahami isi pembicaraan dengan baik. Kemampuan ini menjadi penting karena komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan pendidikan, organisasi, maupun dunia kerja. Dan dalam praktiknya, banyak orang mengalami hambatan saat berbicara di depan umum. Rasa malu, grogi, takut salah, kehilangan ide saat berbicara atau ngeblank, hingga rasa takut dinilai oleh orang lain sering menjadi kendala utama dalam public speaking. Oleh karena itu, materi ini menekankan pentingnya membangun kepercayaan diri dan pola pikir positif agar seseorang dapat tampil lebih tenang dan percaya diri ketika berbicara di hadapan banyak orang. Pikiran sadar dan bawah sadar memiliki peran besar dalam mempengaruhi perilaku seseorang saat berbicara. Pikiran sadar seseorang saat berbicara itu membantu proses analisis. Dia membantu proses analisis dan pengambilan keputusan gitu. Sedangkan kalau pikiran bawah sadar itu berkaitan dengan emosi, kebiasaan, kreativitas, dan keyakinan diri seseorang. Dengan pengendalian mental yang baik, seseorang dapat mengurangi rasa gugup dan tampil lebih maksimal saat melakukan public speaking atau berbicara di depan khalayak umum yang banyak. Oke, selain kesiapan mental, public speaking juga dipengaruhi oleh penggunaan bahasa tubuh dan pengelolaan suara. Bahasa tubuh seperti eye contact atau tatap mata gitu, dan ekspresi wajah serta gerakan tangan memiliki fungsi untuk memperjelas suatu pesan dan menunjukkan emosi kepada para audiens. Komunikasi nonverbal ini dapat membantu audiens memahami isi pembicaraan secara lebih efektif. Di sisi lain, aspek vokal seperti tenaga suara, tempo, irama, dan intonasi juga harus diperhatikan karena ini sangat vital. Suara yang jelas dan tegas itu mampu membangun wibawa seseorang pembicara, memperkuat isi pesan, serta menjaga perhatian audiens selama proses komunikasi berlangsung. Di materi public speaking juga itu menjelaskan bahwa kemampuan berbicara di depan umum tidak dapat diperoleh secara instan, melainkan membutuhkan latihan secara terus-menerus. Pembicara perlu memahami tujuan dari apa yang ingin disampaikan, dari apa manfaat bagi para audiens, serta bagaimana cara membuka pembicaraan dengan menarik. Pembukaan yang kuat atau powerful opening dapat dilakukan melalui kutipan fakta menarik, visual yang kuat, atau cara lain yang mampu menarik perhatian audiens sejak awal. Dengan demikian, public speaking dapat menjadi alat komunikasi yang efektif untuk menyampaikan gagasan dan menciptakan pengaruh positif terhadap orang lain. Lalu selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu materi tentang public policy. Baik, public policy atau kebijakan publik dalam organisasi mahasiswa merupakan suatu aturan atau pedoman yang dibuat untuk mengatur jalannya organisasi agar lebih terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Di materi ini menjelaskan bahwa kualitas sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program kerja yang dilaksanakan, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem kebijakan yang dimiliki.
Melalui kebijakan yang baik, organisasi dapat berkembang secara berkesinambungan karena pengalaman dari satu periode kepengurusan dapat diwariskan kepada periode berikutnya. Sehingga organisasi tidak selalu bergantung pada individu tertentu. Dalam organisasi mahasiswa, kebijakan dipahami sebagai arah atau pedoman strategis yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan organisasi. Kebijakan berbeda dengan aturan maupun keputusan. Kebijakan ini berfungsi sebagai arah strategi. Aturan merupakan ketentuan teknis yang bersifat mengikat. Sedangkan keputusan adalah hasil dari tindakan atau rapat yang dilakukan oleh organisasi. Adanya pemahaman ini mengenai perbedaan istilah membantu pengurus organisasi memahami fungsi masing-masing dalam sistem organisasi. Keberadaan kebijakan dalam organisasi itu sangat penting karena tanpa adanya kebijakan yang jelas, organisasi akan berjalan tanpa arah, tidak beraturan, berbagai masalah cenderung terus berulang dan perkembangan sistem organisasi menjadi terhambat. Oleh sebab itu, kebijakan memiliki fungsi sebagai pedoman kerja agar pengurus lebih taat. Alat kontrol organisasi, penjaga konsistensi program kerja, sekaligus sarana untuk menjaga keberlanjutan organisasi dari satu periode ke periode selanjutnya. Dengan adanya kebijakan, organisasi dapat tetap berjalan secara stabil meskipun terjadi pergantian kepengurusan. Proses penyusunan kebijakan juga dilakukan itu harus secara sistematis. Tahap awal dimulai dari identifikasi masalah yang terjadi dalam organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kebutuhan organisasi. Setelah itu dilakukan penyusunan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik harus disusun secara jelas, realistis, mudah dilaksanakan, dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dalam organisasi mahasiswa, kebijakan harus mengikuti hierarki peraturan, mulai dari undang-undang, peraturan kementerian, peraturan rektor, peraturan dekan, aturan keluarga besar mahasiswa, hingga kebijakan organisasi itu sendiri. Hal ini berarti kebijakan organisasi tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berada di tingkat lebih tinggi karena dapat dianggap tidak berlaku. Pada akhirnya, public policy menjadi fondasi penting dalam membangun organisasi mahasiswa yang kuat dan berkelanjutan. Kebijakan yang baik akan membantu organisasi berjalan lebih efektif, terarah, dan mampu menghadapi berbagai tantangan secara sistematis. Sebagai pengurus organisasi, mahasiswa tidak hanya bertugas menjalankan program kerja, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan sistem organisasi yang lebih baik untuk masa depan. Oke, di sini juga terdapat beberapa rangkuman tentang dua materi yang sudah saya sampaikan. Rangkuman yang pertama tentang public speaking, yaitu public speaking merupakan kemampuan berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan informasi, mempengaruhi atau menginspirasi audiens secara efektif. Kemampuan ini tidak hanya bergantung pada isi pembicara, tetapi juga dipengaruhi oleh rasa percaya diri, pengelolaan suara, intonasi, serta bahasa tubuh. Nah, dalam penelitian menunjukkan bahwa kecemasan saat berbicara di depan umum dapat berkurang apabila seseorang terbiasa berlatih dan memahami cara menyampaikan pesan secara efektif. Selain itu juga, penggunaan komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan intonasi suara itu berperan sangat penting dalam meningkatkan pemahaman audiens terhadap pesan yang ingin disampaikan. Oke, selanjutnya ada rangkuman tentang public policy. Seperti yang kita tahu, public policy atau kebijakan publik dalam organisasi mahasiswa merupakan pedoman yang digunakan untuk mengatur jalannya organisasi agar lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Hal ini juga dalam penelitian itu ditunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan aturan, komunikasi organisasi, dan konsistensi pelaksanaan.
Organisasi yang memiliki sistem kebijakan yang baik juga cenderung lebih efektif dalam mencapai tujuan dibandingkan organisasi yang tidak memiliki pedoman yang jelas. Oleh karena itu, kebijakan menjadi fondasi penting dalam menciptakan organisasi mahasiswa yang lebih profesional dan berkelanjutan. Sekian video penjelasan tentang materi public speaking dan public policy dari saya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.